Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar para siswa? Semoga dalam keadaan yang tetap sehat dan selalu semangat belajar. Baiklah para siswa, kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Apa itu cerpen? Pasti siswa akan menjawab cerpen itu adalah cerita pendek. Iya, benar sekali. Cerpen itu merupakan singkatan dari cerita pendek. Tetapi cerpen sendiri itu mempunyai beberapa ciri. Yang pertama di sini cerpen itu berpusat pada satu tokoh saja. Meskipun di cerpen itu ada banyak tokoh, tapi hanya berpusat pada satu tokoh saja. Kemudian yang berikutnya terdapat karakter yang protagonis dan antagonis. Karakter yang protagonis ini maksudnya adalah karakter atau pelaku yang baik, biasanya menjadi pemeran utamanya. Dan yang satunya adalah yang antagonis, ini yang jahat, biasanya selalu menjadi batu sandungan terhadap lakon yang protagonis. Sebenarnya untuk cerpen ini konfliknya hanya antara protagonis dan juga antagonis saja. Kemudian yang berikutnya, cerpen ini merupakan cerminan kehidupan. Maksudnya cerminan kehidupan adalah biasanya cerpen ini dibuat berdasarkan kehidupan nyata. Kemudian diberikan penambahan atau mungkin pengurangan, tetapi biasanya memang berasal dari kehidupan yang nyata. Kemudian yang berikutnya, karena memang cerminan kehidupan yang nyata, sehingga cerpen ini juga dapat kita ambil nilai-nilai kehidupan. Tidak hanya dari dalam cerpen, tetapi nilai-nilai kehidupan yang benar-benar nilai-nilai kehidupan dari masyarakat yang nyata. Karena memang cerpen tadi merupakan cerminan dari kehidupan. Kemudian yang berikutnya, dalam cerpen ini terdapat nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi kehidupan yang nyata. Karena seperti yang saya ucapkan tadi, karena cerpen ini berdasarkan kehidupan yang nyata, kemudian difiksikan, sehingga nilai-nilainya pun juga diambil dari kehidupan yang nyata. Kemudian nilai tersebut dapat dijadikan contoh dan dapat diteladani. Kemudian apakah hanya ada nilai-nilai yang dapat diteladani? Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Sebenarnya bagaimana cara kita bisa mengambil nilai-nilai kehidupan dalam cerpen? Yang pertama, tentunya kita harus membaca cerpen. Ketika kita membaca cerpen, kita bisa menghayatinya, kemudian kita bisa merasakan, sehingga seolah-olah kita itu bisa ikut masuk ke dalam cerpen. Kita masuk ke alur cerita yang ada dalam cerpen, sehingga kita bisa merasakan apa yang dialami tokoh. Misal tokohnya merasa senang, terkadang kita juga tersenyum-senyum sendiri ketika membaca cerpen. Ketika adegannya sedih, tak jarang pula kita juga meneteskan air mata tanpa kita sadari. Itu artinya kita memang sudah masuk ke dalam alur cerpen, sehingga apa yang ada di dalam cerpen pun juga kita rasakan. Kemudian keuntungan yang berikutnya, setelah kita bisa masuk, kita bisa meresapi apa yang ada dalam cerpen, kemudian kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak hanya satu sudut pandang saja, tapi bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang berikutnya, setelah itu kita baru bisa menentukan nilai-nilainya. Nilai-nilai mana yang bisa diteladani atau mungkin nilai-nilai yang tidak bisa diteladani. Kita bisa membedakannya. Ini adalah beberapa nilai yang sering ada di dalam cerpen. Apakah hanya 6 ini? Tidak, masih banyak lagi. Tapi yang biasanya atau yang sering ada itu 6 ini. Jadi ada agama, kemudian sosial, budaya, moral, ekonomi, dan juga pendidikan.
pendidikan. Kalau untuk yang agama, ini mengatur tentang manusia dan juga Tuhannya, misal dalam berdoa, beribadah, atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya ada sosial. Kalau untuk yang sosial, nilai sosial ini mengatur tentang hubungan antar sesama manusia. Bagaimana manusia itu saling berhubungan di masyarakat. Kalau untuk yang nilai budaya, budaya ini berkaitan dengan adat istiadat. Terkadang di satu daerah dengan yang lain itu berbeda adat istiadatnya. Sehingga kalau nilai budaya, saya tekankan lagi, untuk nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Yang berikutnya tentang moral. Kalau untuk nilai moral ini mengatur tentang perilaku kita, baik buruknya, bagaimana tingkah laku kita di masyarakat, itu tentang moral. Apa bedanya dengan yang sosial? Kalau sosial itu adalah hubungan antar manusianya, sedangkan kalau moral ini tingkah lakunya, baik buruknya, bagaimana perilakunya. Kalau untuk yang ekonomi, sudah pasti ini tentang keuangan, tentang ekonomi. Ini kalau yang nilai ekonomi. Sedangkan kalau untuk yang pendidikan, biasanya ada hal-hal yang bisa diteladani, yang dipelajari menyangkut tentang pendidikan. Tidak hanya formal, bahkan terkadang informal pun juga bisa. Nah, berikutnya akan saya berikan contoh. Ini contoh yang pertama. Sebelum kami memulai pembicaraan ini, ia mengajak kami berdoa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala yang telah kami laksanakan dan menurutnya sangat berguna. Mataku yang terpejam dalam doa terasa hangat, tersentuh oleh seluruh kata-kata yang telah diucapkan dalam doa. Kira-kira dalam paragraf ini, penggalan cerpen ini, terdapat nilai apa? Kita lihat di sini ada doa dan juga ada doa. Sebenarnya ini membahas tentang doa. Berarti paragraf ini nilai yang terkandung adalah tentang nilai keagamaan atau nilai ketuhanan. Karena di sini disebutkan berdoa yang ditujukan kepada Tuhan. Yang berikutnya, ledakan PHK itu memunculkan gelombang besar anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah dan tidak punya pilihan selain bekerja untuk membantu orang tua. Anak-anak yang kuat tenaganya menjadi pendulang timah. Mereka seharian berendam di dalam lumpur, mengaduk-aduk aluvial, meraba-raba urat timah di bawah tanah, mempertaruhkan kelangsungan hidup pada kemampuan menduga-duga. Mari kita perhatikan untuk paragraf ini. Untuk paragraf ini, tadi menyebutkan tentang PHK. Ledakan PHK membuat anak-anak berhenti sekolah. Mengapa? Karena tidak ada biaya. Jika ini membahas tentang biaya, berarti nilai yang terkandung dalam teks ini, dalam penggalan cerpen ini, merupakan nilai ekonomi. Mengapa? Karena terkait tentang dana, tentang keuangan. Dua paragraf ini tadi adalah contoh dari nilai yang terkandung dalam suatu teks cerpen. Semoga siswa bisa memahami dan semoga siswa bisa menentukan nanti cerpen itu terdapat nilai-nilai apa dalam kehidupannya. Terima kasih atas perhatian siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.